Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari semuanya? Doa saya untuk saudara-saudari semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan. Kita bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya dan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas bantuannya, dan terima kasih pula atas partisipasinya untuk mengedarkan, menyebarkan kebenaran kepada siapa saja, khususnya kepada saudara-saudari kita yang belum tahu kebenaran soal Habib yang ada di Indonesia. Saudara-saudari sekalian, saya mengajak untuk menonton cuplikan video Habib Taufik Asgaf, Ketua Rabithah Alawiyah, yang berarti juga ketuanya para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kita tonton, kita perhatikan seperti apa kesongongannya, seperti apa kekolotannya, seperti apa kedunguannya dalam menanggapi ilmu pengetahuan, ilmu yang berkembang, ilmu pasti, di mana yang namanya ilmu pasti itu adalah ilmu dunia, dan ilmu itu bisa dibuktikan secara berulang-ulang. Tetapi Taufik Asgaf ini ngaku-ngaku sebagai orang alim, tapi tidak mau belajar, tidak mau menerima perkembangan ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan itu adalah pilar majunya Islam, berkembangnya Islam, bahkan diterimanya Islam oleh seluruh umat manusia. Tetapi karena memang Taufik Asgaf ini ketakutannya, paniknya luar biasa, di saat umat Islam Indonesia tahu kalau Taufik Asgaf dan bolo-bolonya, kroni-kroninya, gerombolannya Ba'alawi terbongkar, mereka bukanlah cucu atau keturunan Rasulullah, sehingga pengakuan sebagai cucu Rasulullah yang selama ini dijadikan modal untuk mengubah nasib, pelan tapi pasti akan dikubur dan ditinggalkan oleh umat Islam Indonesia. Kita tonton omongan Taufik Asgaf dirungkatkan, dipatahkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Saudara, sekarang saya mau tanya, ini, kita kasih gambaran. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Ah, bisa, saudara. Ini ngawur, ini ngawur. Dia menyuruh misalnya yang saya ini DNA, oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia, bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini. Yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah,
ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung. Nasab dekat begitu, nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Paham ya? Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. Pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lalu menurut kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya. Siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Ya, karena itu udahlah, nggak ilmiah sama sekali. Ya, ini kalau Anda mau lucu silakan. Tapi kalau Anda membahas ilmiah, ya Anda harus membahas dengan pakarnya. Ya udahlah, yang nggak usah ini kenapa sih urusan gitu mumet terus itu, nggak perlu intinya urusan gitu. Udah nggak perlu, udah bubar ya, udah bubar kok, bubar, nggak ada ilmiah lagi. Bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya. Nyun sewu, zaman modern koyok ngene, si ono sing menolak tes ini lebih gitu. Alasannya zaman Nabi gak ono, zaman salaf soleh gak ono, zaman Imam Syafi'i gak ono. Ngelek mikir zaman samono gak ono para rawuh ngetes zat aditif. Orang ini mengkonsumsi sabu-sabu apa enggak? Mengkonsumsi apa jenis narkoba apa enggak? Bisa pakai tes urin, bisa diambil darahnya, bisa diambil rambutnya, dan diketahui ada zat aditif yang identik dengan narkoba apa enggak. Zaman Nabi gak ono ngeniki, zaman Imam Syafi'i gak ono, zaman saiki ono, apa terus diabaikan? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Kalau ada orang aneh keturunan ke-58, lumayanlah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51? Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, Mas. Cek bercaja, Mas. Belum lagi sekian makam dipalsu. Klaim sejarah NU dipalsu. Woi. Klaim pahlawan dipalsu. Pemalsuan itu kadzib. Bohong. Perawi hadis, rungokno. Perawi hadis ketahuan sekali bohong, hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong, tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Profesor Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar benar-benar menjelaskannya secara ilmiah. Mulai dari usia, mana mungkin seorang wanita umur 51-52 baru punya anak. Itu hitungan keturunan yang dipakai oleh para habib yang ada di sini.
Dari sisi itu saja sudah bohongnya luar biasa. Kemudian Taufik Asgaf di depan para kibin, para jongos, mengajak untuk tidak percaya kecuali ilmiah. Padahal yang disampaikan oleh Taufik Asgaf itu adalah tebusan, sama sekali tidak ilmiah. Dia mengajak untuk percaya kepada para pakar. Tetapi tak satu pun pakar dari Ba'alawi yang bisa menjelaskan, yang bisa mendalilkan kesohihan nasab para habib itu. Itu artinya secara ilmiah mereka adalah bohong. Karena orang-orang yang berdasarkan ilmiah salah boleh, tapi bohong, haram, murakkab, haram yang bertingkat-tingkat. Bagaimana mungkin mengajak untuk berdiskusi secara ilmiah? Mereka tidak punya pakar ilmiah, dan ketika ditunjukkan data secara ilmiah, masih saja ngotot. Itu artinya Taufik Asgaf dan konco-konconya adalah orang-orang yang menentang ilmu pengetahuan, di mana Al-Quran, Al-Hadis, Islam itu berpijak pada ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan untuk urusan dunia ini adalah dasar untuk kemaslahatan, untuk kemajuan, untuk perkembangan Islam itu sendiri. Maka saudara, dengan melihat video tadi, terbantahkanlah omon-omon Taufik Asgaf. Sungguh pun demikian di hadapan para mukibul. Karena mukibul sudah tercuci otaknya, masih manggut saja, bahkan bangga. Tapi sadarlah saudara-saudara, kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.